Bagaimana malam tahun baru? Seru. Ada obrolan keluarga ya, ada curhat-curhat, ada evaluasi gitu ya. Lalu juga mungkin ada harapan-harapan yang disampaikan, lalu doakan bersama gitu ya. Bersyukur wajahnya cerah, berarti tidurnya sekitar jam 1 kan ya. Nggak ada saya jam 4 pagi ya. Ya, kita bersyukur Tuhan boleh menuntun kita, boleh memulai tahun 2025. Nah, tema hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang tokoh yang sangat menginspirasi, mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Suatu kali ia mengatakan begini, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bagi saya pesan ini cukup dalam. Kalau ingin berjalan sendirian, ya boleh, tapi akan cepat. Nah, saya pernah berjalan sendirian. Dalam menyelesaikan kuliah saya, dari 9 orang satu angkatan, saya mau berjalan sendirian. Gak mau nunggu yang lainnya 8 orang. Sehingga saya bisa menyelesaikan doktoral saya dalam 2 tahun 8 bulan. Teman-teman yang lain masih bergumul sampai hari ini, belum selesai kuliahnya. Nah, saya nggak mau jalan sama-sama, saya mau jalan sendirian. Nah, itu boleh. Tapi dalam pelayanan boleh nggak jalan sendirian? Boleh jalan sendirian di tahun 2025. Kalau dalam keluarga boleh nggak jalan sendirian? Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak jalan sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Boleh enggak? Jangan ya. Di tahun 2025 dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, jangan jalan sendiri. Lelah sendiri, susah sendiri, nangis sendiri, putus asa sendiri, akhirnya ninggalin gereja. Kalau hanya sendirian, karena nggak ada topangan. Mari bersama-sama, jalan bersama-sama seperti yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Mungkin agak lambat dikit, apalagi kalau misalnya beda-beda orang kan ritmenya berbeda, kecepatannya berbeda, keahlian masing-masing berbeda. Tapi ketika kita memutuskan berjalan bersama-sama, kita saling menutupi, saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi tidak perlu ada yang ditonjolkan atau merasa diri lebih, tapi yuk sama-sama berjalan. Kalau kita bisa berjalan bersama-sama di tahun 2025 di gereja Kristus Petamburan ini, saya yakin kita akan mengerjakan hal yang besar di tahun ini. Amin. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita akan rontok satu demi satu. Jangan sendiri-sendiri, yuk jalan sama-sama. Nah, sehubungan dengan tema pada hari ini, pelayanan kita di tahun 2025, satu pesan yang pertama yang saya lihat adalah bahwa setiap masa itu ada orangnya. Nah, ini yang pertama nih. Setiap masa ada orangnya. Setiap kesempatan ada orangnya. Setiap periode ada orangnya. Jadi kalau terjadi sesuatu, ya ada orang yang tepat yang telah Tuhan sediakan untuk masa itu. Untuk masa 2024 sampai 2027 ada orangnya Tuhan sediakan. Pelayan-pelayan sebagai majelis jemaat atau penatua, sebagai badan pengurus di bagian-bagian, dan juga dalam berbagai pelayanan-pelayanan kita, misalnya di YPK Bina Siswa, ada orangnya yang Tuhan sediakan untuk masa itu. Nah, saya melihat hal yang sama terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam banyak hal, setiap masa yang Tuhan izinkan kepada kita, ada orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa itu. Tapi bukan berarti juga kita terus menerus di sepanjang masa. Enggak, menurut saya. Jangan sampai ada 4L, lu lagi. Nah, itu berarti enggak ada masanya. Itu kekal itu ya. Kekal gitu ya. Tapi bagi saya setiap masa ada orangnya. Nah, pengkhotbah mengatakan dalam pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 itu cukup panjangnya, tapi saya hanya ngambil dari ayat 1-nya saja. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, setiap masa itu ada waktunya untuk setiap kita. Dan untuk masa-masa itu ada orang-orang yang Tuhan sediakan. Perhatikan pengakuan dari Musa pada bagian ini, ayat 1 sampai ayat 2.
Musa itu akhirnya purna tugas. Ya mungkin perasaan purna tugas itu seperti mungkin perasaan Pak Doni yang sudah ember itu 10 tahun yang lalu gitu ya. Perasaannya pasti akan berbeda gitu ya. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 firman Tuhan pada bagian ini mengatakan begini. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saya melihat pada bagian ini sekali lagi ada masanya seseorang itu berkarya. Ada masanya di mana kemudian masa itu berakhir dan harus digantikan oleh orang lain. Bagi saya itu hal yang wajar. Karena sekali lagi tidak ada yang abadi dalam dunia ini selain Tuhan sendiri yang abadi. Segala masa, segala jabatan, segala apapun itu dipercayakan ada masanya kok. Dan setelah itu kita akan digantikan oleh orang lain. Dan ini saya lihat pada bagian ini diakui oleh Musa ketika mengatakan aku sekarang berumur 120 tahun. Usia yang bagi saya sangat panjang. Bapak Ibu mau 120 tahun? Saya pikir ya kalau saya ya karena sering asam urat begitu ya janganlah ya. 120 tahun kayaknya waduh kayaknya terlalu berat begitu ya. Ya 70-80 tahun aja udah cukup kali ya begitu ya. Saya itu akan menikmati keabadian bersama dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan kasih lebih ya bolehlah ya. Tapi 120 jangan biar itu Musa saja lah itu ya. 120 tahun dan ia mengatakan kemudian aku tidak dapat giat lagi. Fisik lemah, ada banyak keterbatasan, pemikiran-pemikiran, kekuatannya semakin melemah. Itu hal yang wajar. Maka kemudian kalau kita perhatikan, tongkat estafet kepemimpinan itu diserahkan. Karena sekali lagi masanya ada orangnya, masanya Musa berakhir. Maka tongkat itu kemudian diserahkan. Di dalam ayat 7 di sana dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Dan, nah ini penting nih, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Musa sadar masa kepemimpinannya berakhir. Tuhan sudah percayakan sekian waktu memimpin bangsa ini dengan segala pergumulan-pergumulan, kesulitan demi kesulitan. Dan ia tahu sampai saat ini bahwa Tuhan sudah menopang dia. Dan masa kepercayaan Tuhan itu harus kemudian dialihkan, diteruskan oleh generasi berikutnya. Sikap teladan yang baik dari seorang pemimpin. Dia tahu kapan dia harus naik, dia tahu kapan dia harus turun. Nah, itu menurut saya sikap yang sangat tepat dan terhormat. Dan dia sangat baik sekali berbicara di depan orang Israel. Yang memperkenalkan siapa yang menjadi pemimpin berikutnya. Untuk kemudian melanjutkan tugas yang besar itu. Dalam masa-masanya Musa, bagi saya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena masanya Musa betul-betul memberikan kontribusi yang besar bagi orang-orang Israel. Kontribusi yang besar yang pertama kalau kita perhatikan adalah ketika ia membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir. Tidak mudah bagi dia seorang awam, seorang yang tidak punya latar belakang militer, seorang yang bukan diplomat, seorang yang tidak berpengaruh, tapi dipercayakan bangsa yang besar, lalu kemudian harus melakukan diplomasi politik dengan Firaun dan harus berhadapan dengan kekuatan tentara yang besar. Tetapi ia memberikan kontribusi yang besar dalam masanya, memimpin sekalipun dalam ketidaktahuannya. Karena bukan dia yang berjalan di depan, tapi ada Tuhan bersama dengan dia. Dalam masa kepemimpinannya juga ia memberikan kontribusi yang besar. Ketika Tuhan menyampaikan 10 hukum Taurat. Dan ia kemudian memberikan itu kepada umat Israel sehingga mereka semakin melihat kepada diri mereka. Sehingga kemudian mereka menyadari hidup mereka sejauh mana mereka menyimpang. Dan bagaimana seharusnya mereka mendekatkan diri kepada Tuhan.
Hukum Taurat tidak membawa keselamatan. Hukum Taurat hanya membuat orang semakin menyadari dirinya, menilai dirinya apakah hidupnya benar atau tidak. Tapi tidak pernah membawa kepada keselamatan. Tapi sekali lagi itu kontribusi dari Musa. Lalu kemudian kalau kita perhatikan kontribusi lain yang diberikan oleh Musa dalam pelayanannya adalah ia menjadi seorang pemimpin yang baik bagi mereka. Lalu kemudian menjadi seorang penyedia dalam banyak hal di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan. Bahkan ketika bangsa ini bersungut-sungut, makan, minum mereka, saya melihat Musa memberikan kontribusi yang besar. Sekalipun Musa bukanlah orang yang memiliki harta benda yang melimpah, tetapi dalam keterbatasan ia datang kepada Tuhan memohon, menjadi pengantara bangsa ini untuk memohon makanan, memohon minuman, memohon perlindungan dari Tuhan. Peranannya besar dan dirasakan betul oleh bangsa ini. Lalu ketika bangsa ini juga menyimpang, bangsa ini membuat patung anak lembu emas. Saya melihat pada bagian itu Musa menjadi seorang mediator, menjadi seorang pengantara doa untuk bangsa ini memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan jangan murka kepada mereka ketika mereka menyimpang dan membuat Allah yang lain. Kontribusi yang lain yang diberikan oleh Musa, ia menyampaikan visi besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Ia menyampaikan janji Tuhan yang besar, yang bisa menguatkan mereka sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit, kesulitan yang besar. Tapi yang menyampaikan janji besar dari Tuhan itu untuk kemudian bangsa ini melihat rencana Allah yang besar dalam hidup mereka, bukan sekedar menjadi orang jajahan di negeri asing. Kontribusi-kontribusi ini bagi saya adalah kontribusi yang besar. Sekalipun sekali lagi Musa juga punya banyak keterbatasan. Maka dari awal saya katakan poin saya yang pertama adalah bahwa setiap masa ada orangnya. Tapi bukan sekedar ada orangnya, tapi betul-betul berkontribusi pada masa itu. Dan Musa telah memberikan contoh bagaimana ia berkontribusi pada masa-masa itu. Satu kelemahan Musa, karena Musa itu bagi saya adalah manusia yang biasa. Kelemahan yang terbesar, dan saya pikir sepanjang sejarah mencatat, bukan hanya Musa sebenarnya. Kelemahan terbesar adalah dalam hal ketika misalnya berjalan bersama-sama itu adalah dalam hal komunikasi. Seringkali pola komunikasi ada model komunikasi yang kurang baik, sehingga kemudian apa yang seharusnya kontribusi yang bisa kita berikan secara maksimal menjadi kurang maksimal. Dan dalam perjalanan itu saya sih pribadi sadar karena memang Musa bukan orang yang fasih berbicara. Ya, bukan seorang yang fasih berbicara, bukan seorang diplomat yang ulung begitu ya. Bukan tokoh retorik yang baik yang bisa kemudian meyakinkan orang, bukan. Dia memang dalam berkomunikasi lemah. Nah, memang komunikasi ini penting supaya ketika Tuhan percayakan kepada kita satu masa, kita bisa maksimal dalam berkontribusi. Saya mengutip hasil penelitian dari seorang Profesor Albert Mehrabian, sudah dipublish dalam jurnal internasional. Dia mengatakan begini, dalam model komunikasi itu ia menyampaikan hukum 7, 38, 55. Nah, 7, 38, 55. Apa itu 7? Dari Mehrabian ini. Dia mengatakan bahwa 7% dari perkataan kita itu bisa meyakinkan atau membangun persepsi seseorang. Berapa persen Bapak Ibu? Berapa persen? 7. Jadi kita udah ngomong panjang lebar, mereka mendengar suara itu hanya dapatnya 7%.
Misalnya saya ngomong begini ya, saya ngomong begitu ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, panjang lebar katakan 1 jam saya bicara, itu hanya dapat 7% loh dari suara saya. Nah, lalu Mehrabian mengatakan selain kata-kata, lalu 38% pesan itu atau persepsi itu ditangkap melalui nada, ton suara. Akan berbeda kalau misalnya orang mengatakan begini, hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Flat ya. Tapi kalau saya mengatakan, hari ini kita sangat bersyukur, bersuka cita karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pesannya lebih kuat mana? Pertama atau yang kedua? Kedua, karena ton suara saya berbeda. Beda kalau datar, hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bisa masuk ke tahun 2025. Flat sekali. Tetapi dengan intonasi suara itu merubah, menambah kuatnya pesan itu. Lalu kemudian Mehrabian mengatakan, ditambah yang lebih tinggi apa? 55% persepsi itu atau pesan itu kemudian diyakini melalui bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya katakan, ya saya sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan, gitu ya. Lalu tingkat yang kedua, saya sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Itu tingkat kedua. Tapi kalau misalnya katakan, saya sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan, saya merasakan Tuhan baik, mana pesan lebih kuat? Nah, bagi Mehrabian 3 hal ini harus dipadukan. Pesan secara verbal, nada suara, lalu juga bahasa tubuh harus menyatu sehingga komunikasi itu bisa difahami dengan baik dan benar. Seringkali pesannya sebenarnya baik, tapi karena bahasa tubuh tidak terlalu baik, maka pesan yang baik menjadi tidak baik. Nah, saya menangkap ini yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Musa. Dia bukan seorang komunikator yang ulung, tidak pernah mendapatkan certified public speaking. Dia sangat lemah. Tetapi sekalipun di tengah-tengah kelemahannya, dia memberikan kontribusi yang besar. Tuhan memakai dia. Nah, saya memikirkan kalau pada zaman sekarang ini kan ilmu-ilmu tentang komunikasi itu kan berkembang secara luar biasa. Maka saya meyakini dengan kemudian banyak belajar, banyak melihat pola model-model komunikasi, maka saya meyakini peran kita pada masa di mana Tuhan percayakan kepada kita akan lebih besar lagi, kontribusi kita akan jauh lebih besar lagi. Kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada masa itu. Sehingga ketika kita menyelesaikan masa tersebut, kita merasa puas karena kita sudah maksimal melakukannya. Maka sekali lagi, seperti dikatakan oleh John F. Kennedy, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maka saya pribadi mendorong setiap kita. Yuk, kita sama-sama yuk jalan bersama-sama. Ketika berjalan bersama-sama, maka tentunya sekali lagi dibutuhkan kolaborasi. Karena tidak ada seorang pun yang mampu, apalagi pada zaman sekarang ini, bisa sendiri. Gak ada. Pelayan tempat ini bisakah dikerjakan sendiri? Saya nggak tahu ada yang merasa bisakah? Saya sih yakin tidak ada yang bisa mengerjakan. Dalam dunia usaha, dalam keluarga, nggak ada orang yang bisa mengerjakan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang-orang lain, dengan lembaga lain yang ada di sekeliling kita. Kalau tidak kita berkolaborasi, bagi saya kita seperti katak di dalam apa Bapak Ibu? Katak dalam tempurung, merasa jago sendiri. Padahal cuma dalam tempurung, dunia yang terlalu luas. Maka sekali lagi perlu kolaborasi. Setiap masa ada orangnya, perlu berkolaborasi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gereja kita kan setiap tahun tuh selalu sewa tenda kan ya. Depan masih ada tenda kan ya. Masih kata Sarpras. Saya tanya pada Sarpras tadi pagi, berapa sih biayanya pasang tenda? Berapa tadi?
Oh, 12 juta per tahun katanya. Hanya untuk tenda. Setelah itu tendanya ada sisanya enggak? Enggak bersisa, enggak ada bekasnya. Jadi 12 juta per tahun, hanya sekedar pakai beberapa jam, udah pas lagi. Saya sih pikir ini perlu kita pikir sama-sama, kita kolaborasi, begitu loh. Dari beberapa periode yang lalu kan, beberapa tahun yang lalu majelis memikirkan, kalau bisa depan itu pasang apa ya, kanopi. Nah, memang jauh lebih baik kalau misalnya kita bisa kolaborasi, bisa mengerjakan ini. Sehingga tidak perlu lagi kita menyanyikan, tak sengaja lewat depan gereja, ku melihat ada tenda biru. Jadi tidak perlu lagi nyanyi itu begitu ya. Tak sengaja lewat depan gereja, ada tenda biru. Yang lalu memang ada sempat pemikiran membuat, ini hanya model yang saya cari-cari di Google gitu ya. Dibuatkan kanopi transparan atau apa, lalu ada dua apa begitu ya, lalu ada udara, jalur oksigen apa udara gitu ya, jadi tidak terlalu panas begitu ya. Jadi setiap tahun 12 juta nggak perlu keluar, jadi itu juga tetap bekasnya ada, dirasakan, ada acara-acara. Apalagi kalau kita 17 Agustus bulan budaya ya, suka mau mere dibawakan ya. Jadi lebih ini. Nah, saya pikir hal-hal yang seperti ini kalau kita kolaborasi gitu ya, bisa kok selesai. 2 bulan, 3 bulan bisa kita kerjakan gitu ya. Ya, ada 1 jemaat, 2 jemaat mengatakan, ya saya 1 batang baja ringan. Nah, saya nyumbang murnya aja, bautnya aja, saya nyumbang tali tambang. Sehingga dalam 3 bulan ya saya pikir selesai itu ya. Sehingga nanti misalnya contoh begitu ya, di Paskah nanti kita udah punya begitu ya kanopi yang bagus di bawah gitu ya. Sehingga jemaat juga bisa beribadah. Nah, sekali lagi itu bagi saya itu hanya 1 contoh ya, di mana kekuatan kolaborasi itu bisa memberikan sesuatu yang besar. Karena sekali lagi ini masa kita. Di masa kita kalau bisa kita selesaikan gitu ya. Hal-hal yang ini bukan keinginan tapi menjadi kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau ada jemaat yang terbeban melihat ini, saya pikir yuk sama-sama bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Maka sekali lagi yang mau saya tekankan pada bagian yang pertama ini adalah ketika saya sampaikan setiap masa ada orangnya, maka perlu kita terus membenahi pola komunikasi supaya kita maksimal pada masa kita, ya, supaya bisa maksimal pada masa kita. Dan kita perlu membangun kolaborasi dengan berbagai orang, berbagai pihak, berbagai gereja, berbagai lembaga lain, supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada masa ini, kita bisa berkontribusi secara maksimal dalam kesempatan ini. Kalau kita bersama-sama, seperti tadi dikatakan oleh John F. Kennedy, kita bisa mengerjakan lebih banyak, lebih besar untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Petamburan. Itu pesan yang pertama di awal tahun ini. Dan yang kedua, setelah setiap masa ada orangnya, maka saya lanjutkan dengan yang kedua, setiap orangnya ada penyertaannya. Tadi kan pertama, setiap masa ada orangnya. Saya masuk ke level berikutnya, setiap orangnya ada penyertaannya. Ketika merenungkan bagian ini, saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Dari sejak malam Natal sampai tadi malam sampai sekarang kok selalu mengatakan penyertaan terus ya? Masih ingat ya Bapak Ibu ya, di malam Natal berbicara penyertaan Tuhan berdasarkan Matius 1 ayat 23. Tadi malam juga berbicara penyertaan Tuhan. Lalu sekarang juga penyertaan Tuhan. Saya pribadi kemudian berpikir ya mungkin ke depan ini tidak terlalu baik-baik saja. Maka firman Tuhan ini terus didengungkan kepada kita untuk menguatkan kita bahwa sekalipun tidak baik-baik saja, ada penyertaan Tuhan yang cukup. Ada penegasan, ada pengulangan untuk mengingatkan kita penyertaan Tuhan yang cukup mampu kemudian menopang kita menjalani kehidupan apapun kondisinya di tahun 2025 ini. Kita nggak tahu dinamika politik apa yang terjadi. Setelah kasus atau salah seorang dari petinggi partai dinyatakan sebagai tersangka,
lalu membuat perlawanan, akan membuat video-video, membongkar korupsi yang besar. Nah, saya pikir akan bisa merubah pola perpolitikan di Indonesia. Belum lagi kenaikan pajak mulai tanggal 1 ini. Sekalipun saya sudah ikut tanda tangan petisi menolak sebagai tanggung jawab sosial, tapi kita tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan. Sekali lagi kondisi ke depan kita tidak tahu seperti apa, ya, tidak tahu seperti apa. Tapi sekali lagi penegasan atau firman Tuhan tentang penyertaan ini begitu kuat kepada setiap kita. Ayat 8 pada bagian ini menjadi satu penguatan bagi secara khusus Yosua sebagai orang yang melanjutkan kepemimpinan setelah Musa. Firman Tuhan dalam ayat 8 mengatakan sebab Tuhan sendiri dia akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Bagi saya ini satu penegasan dan penguatan tersendiri kepada Yosua. Ada satu janji Tuhan bahwa Yosua, sekalipun engkau belum banyak pengalaman dalam memimpin bangsa ini, tapi pada bagian dikatakan bahwa Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jadi engkau ada di belakang, dia di depan. Di depan ketika berhadapan dengan kesulitan, dia yang lebih dahulu menyelesaikannya. Dia akan berhadapan, engkau tinggal mengikuti langkahnya saja. Dia akan membuka jalan bagimu, engkau tinggal menjalaninya saja. Katakan dia sendiri akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi satu penguatan yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa ketika Tuhan manggil seseorang, Tuhan percayakan sesuatu, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ia menyertai, ia memimpin, ia menguatkan. Kalau kita perhatikan dalam pelayanan atau masa-masa kepemimpinan Musa, dia menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang terbesar menurut saya bukanlah alam, bukanlah kekuatan tentara dari Firaun, tapi masalah yang terbesar adalah berasal dari diri atau secara internal mereka. Perhatikan misalnya dalam Bilangan, di sana digambarkan bagaimana karakter orang Israel yang tegar tengkuk. Tidak mudah memimpin orang yang tegar tengkuk, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian, bahkan sebentar-bentar kemudian menyalahkan, menyerang, memberontak, dan banyak hal. Tidak mudah memimpin seperti itu. Lalu kemudian juga dalam pasal 13 ayat 30 sampai 33 di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang ragu. Orang-orang peragu, ragu akan kemampuan mereka dalam kemudian menghadapi atau kemudian memasuki tanah perjanjian itu. Apalagi ketika mereka mendengar, oh itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang enak begitu ya, sehingga mereka punya kengerian tersendiri. Ada ketakutan tersendiri. Lalu kemudian masalah yang dihadapi pada saat itu adalah pemberontakan. Bahkan bukan sekedar pemberontakan, tapi penggulingan kepemimpinan. Kudeta, itu bisa dilihat dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Gimana ya perasaan seorang pemimpin kalau dalam tanda kutip diteror seperti itu? Sungguh tidak nyaman. Apalagi kemudian ketika mereka mengatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu ayat 4 mengatakan begini. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka mau menolak Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka menolak visi Allah yang besar. Mereka mau balik. Mereka mengangkat pemimpin yang baru.
Mereka tidak lagi menerima dan mengakui Musa sebagai pemimpin besar mereka. Sehingga bagi saya ini tantangan yang besar. Tetapi sekalipun tantangan besar dihadapi oleh Musa, sejarah telah membuktikan Tuhan menyertai Musa. Nah, ini penting. Sekalipun ada kesulitan, ada pergumulan-pergumulan, Tuhan yang telah memanggil dia untuk tugas yang besar itu tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Ia menyertai. Sekalipun memang dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian tersebut. Tapi Tuhan itu menyertai, tidak meninggalkan dia. Sekali lagi, bagian ini penting bagi setiap kita. Penting bagi kita untuk melihat penyertaan Tuhan. Penting kemudian untuk mengimani bahwa Tuhan menyertai sekalipun kita belum melihat. Kita tidak tahu seperti apa. Tapi kita harus mengimani bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Tuhan itu menyertai setiap kita. Nah, sekarang ketika Yosua melanjutkan kepemimpinan itu, ada enggak penyertaan Tuhan kepada Yosua? Apakah ini hanya sekedar janji-janji belaka? Karena saya pikir sekalipun sekarang sudah pemimpinnya berubah, Yosua begitu ya. Bukan berarti lalu kemudian orang Israel yang tadinya tegar tengkuk lalu berubah. Enggak juga. Yang tadinya tabiatnya suka memberontak, suka mengeluh, suka menyalahkan, lalu kan berubah. Enggak juga. Karena merubah karakter seseorang itu butuh waktu yang panjang. Dan saya yakin mereka tidak bisa berubah secepat itu. Namun saya melihat sekali lagi sekalipun kondisinya berat, tapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam tugas kepemimpinan ini. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan ketika mereka menyeberang. Pertama, menyeberang Sungai Yordan. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika mereka menyeberang Sungai Yordan? Apa yang terjadi? Firman Tuhan dalam Yosua 3 ayat 5 di sana kita boleh melihat Tuhan itu menuntun mereka lebih dahulu untuk menjaga kehidupan mereka untuk siap menyeberang Sungai Yordan. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan ketika bangsa Israel menyerang Sungai Yordan, air sungai itu berhenti mengalir saat kaki para imam yang membawa tabut perjanjian menyentuh airnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika para imam itu kemudian menyentuhkan kaki mereka di Sungai Yordan yang hendak mereka seberangi, tiba-tiba air itu berhenti mengalir. Siapa yang nahan itu air? Alam? Bukan. Tuhan. Tuhan yang berjanji menyertai itu adalah Tuhan yang kemudian menghentikan aliran air Sungai Yordan itu. Lalu kemudian kalau kita lihat pada bagian itu, ayat 16 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jadi artinya apa? Balik ke hulu. Tidak mengalir ke bawah. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Jadi saya bisa membayangkan air yang tadinya besar, lalu kemudian tiba-tiba terputus, kering. Air yang di sini balik ke hulu, menjadi bendungan yang besar, dan mereka berjalan di tanah yang kering itu. Sekali lagi, siapa yang mengerjakan itu? Tuhan. Bukan hanya Tuhan menyertai kepemimpinan Musa, tapi Tuhan menyertai kepemimpinan Yosua. Tuhan tidak meninggalkan. Penyertaan Tuhan yang lain, kita tahu, dan saya pikir ini anak-anak sekolah minggu tahu betul cerita bagaimana runtuhnya tembok Yeriko. Di sana dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. 1 kali mereka kelilingi setiap hari, 1 kali saja. Lalu kemudian pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan setelah itu para imam meniup sangkakala dengan nyaring dan diikuti sorakan keras dari seluruh bangsa itu. Lalu runtuhlah tembok itu.
Tembok itu bukan karena kemudian dorong-dorong kayak anak demo gitu ya. Masih demo, rubuhin. Enggak. Mereka keliling. Dan Yosua sudah ingatkan, selama perjalanan mengelilingi kota itu, tembok itu, tidak ada yang boleh bersuara. Itu jelas sekali dalam Alkitab. Tidak boleh ada satupun yang bersuara. Kecuali ketika ada perintah bersorak. Dan mereka bersorak dengan keras. Dan rubuhlah tembok itu. Siapa yang merubuhkan, Bapak Ibu? Tuhan. Mereka hanya kemudian menaati apa yang Tuhan mau. Mereka berjalan. Mereka kemudian meniup sangkakala. Satu kali kata bersorak-bersorak. Hanya itu. Tapi lebih daripada itu adalah pekerjaan Allah yang mampu merubuhkan tembok yang kokoh itu. Tuhan kemudian berkuasa penuh, tidak ada yang kemudian bisa menghalangi pekerjaan Allah. Ketika Allah menetapkan, maka itu pasti akan terjadi. Penyertaannya jelas terbukti dalam masa kepemimpinan Yosua. Penyertaan yang lain yang kemudian kita lihat pada bagian ini adalah peristiwa di Gibeon. Di Gibeon itu bersekutu 5 raja orang Amori dengan tentara mereka memerangi. Ya, memerangi pasukan atau orang-orang Israel. Lalu kemudian dalam firman Tuhan dicatat sana, dan Tuhan mengacaukan mereka. Oh, saya langsung bayangkan pikiran mereka dikacaukan oleh Tuhan. Yang tadinya 5 pasukan besar dan 5 kerajaan bersatu hati untuk menyerang. Lalu kemudian dikacaukan oleh Tuhan. Bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan. Pikiran mereka dikacaukan oleh Tuhan. Susah nggak bagi Tuhan? Gak ada yang susah bagi Tuhan untuk mengacaukan pikiran seseorang. Atau juga memberikan pikiran yang jernih juga. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Tapi Tuhan kemudian mengacaukan mereka. Sehingga kemudian Yosua menimbulkan kemudian kekalahan besar bagi mereka. Di daerah dekat Gibeon. Tapi bagi saya yang lebih menarik. Saya sampai bilang kepada istri, kok papi waktu itu kok nggak ingat ya bagian ayat ini ya. Itulah firman Tuhan itu selalu baru. Ayat 11 saya baca ya. Begini katakan. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka. Bukan demo lemparin batu, bukan. Pasukan yang besar itu. Lalu kemudian dari langit. Batu dari mana dari langit, Bapak Ibu? Siapa yang siapkan berapa truk batu di langit? Tapi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan yang melempari mereka dari langit. Tuhan siapkan batu dilemparin ke bawah. Buk, buk, buk. Mati, 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 mati. Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Tuhan. Bagi saya, dalam perenungan saya sangat-sangat takjub kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang, sekalipun punya keterbatasan, penyertaannya cukup. Cukup. Sekalipun Yosua bukan orang yang hebat, yang piawai dalam banyak hal. Tapi kalau Tuhan sudah menyertai, ada cara Tuhan kemudian untuk memberikan penyertaan, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bagaimana kehebatannya. Supaya apa yang menjadi visi atau misi kehendak Allah tergenapi. Bukan melalui orang-orang hebat. Tapi orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja melalui kita yang lemah. Yang penting setia. Menjalani panggilan Tuhan kepada setiap kita. Sekali lagi bagi saya luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Sebagai bukti penyertaannya dalam masa-masa kepemimpinan Yosua. Hal ini juga yang saya mau bawa dalam kehidupan setiap kita. Mau gak berhasil Bapak Ibu dan teman-teman di 2025? Mau berhasil? Yakin gak? Yakin mau berhasil? Kalau mau berhasil jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan kepintaran. Serius. Jangan pernah mengandalkan pengalaman. Andalkan penyertaan Tuhan.
Bukankah Tuhan yang kita sembah, yang kita andalkan itu adalah Tuhan yang membentangkan langit? Dalam Yesaya dikatakan, ia membentangkan langit seperti membentangkan kain. Pernah bentangkan kain? Ibu-ibu pernah bentangkan kain? Susah nggak ibu-ibu bentangkan kain? 1 meter, 2 meter. Spray dibentangkan susah nggak Bapak Ibu? Dan pada Yesaya dikatakan bahwa Tuhan bukan sekedar kemudian ia membuat langit itu, tapi ia membentangkan langit itu. Ia punya kuasa yang besar atas langit itu. Ia punya kuasa besar atas kehidupan ini. Ia sanggup memelihara. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita mengandalkan penyertaannya, bukan diri kita. Maka di tahun 2025 ini, engkau yang bergumul dengan studi, hei anak muda, jangan andalkan kepintaranmu, andalkan penyertaan Tuhan. Disitulah titik keberhasilan. Untuk pekerjaan kita di tahun 2025 ini, sekali lagi bukan kita mengandalkan kolega kita, koneksi kita, bukan berarti itu tidak penting ya. Tapi jangan kemudian kita mengandalkan itu, biarlah kita mengandalkan penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha kita. Sehingga keberhasilan yang kita raih, keberhasilannya memang dikenan oleh Tuhan. Keberhasilannya diperkenan oleh Tuhan. Di tahun 2025 sangat mungkin juga kita diizinkan Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sakit. Kita mesti bersyukur ya ada BPJS ya dari pemerintah. Tapi itu hanya alat kecil. Yang melampaui semua itu adalah penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan. Dalam pelayanan kita di Gereja Kristus Petamburan di sepanjang tahun 2025, saya nggak tahu bagaimana perasaan para penatua. Kalau saya mah tenang-tenang aja ya. Nggak tahu Pak Yuki bagaimana perasaannya melihat anggaran di 2025 ketar-ketirkah? Wajar sebagai manusia. Saya tetap mengimani pelayanan ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Saya mengimani begitu. Kalau ini milik Tuhan, maka Tuhan pasti akan kemudian mencukupkan. Kalau ini milik Tuhan dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kemudian akan punya cara dalam banyak hal untuk mengembangkan pelayanan ini. Sekali lagi Tuhan yang punya kok pelayanan ini. Kita hanya alat kecil. Yang penting andalkan penyertaannya. Bukan berarti juga lalu kemudian kita tidak punya logika, tetap. Tapi jangan sampai logika kita lebih menguasai dibandingkan dengan iman kita kepada Tuhan yang menyertai. Iman kita harus berjalan ke depan. Dan biarlah kemudian logika itu tunduk kepada iman. Biarlah rasio itu tunduk kepada iman. Karena ada banyak hal yang kita sebenarnya tidak tahu, tidak mengerti. Tuhan pasti akan menolong. Demikian juga halnya dalam kehidupan keluarga di tahun 2025. Saya berharap apapun yang menjadi pergumulan, kesulitan ekonomi 2025 jangan sampai mengguncang keluarga. Ya. Jangan membuat relasi suami dan istri, anak-anak menjadi kemudian renggang karena kesulitan-kesulitan. Tapi justru karena kita tahu sekali lagi ada banyak pergumulan ke depan, ada banyak kesulitan ke depan. Karena kita tahu itu maka kemudian kita datang kepada Tuhan mengandalkan penyertaannya saja. Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Sekali lagi kalau kita mengandalkan penyertaannya, bagi saya itu sudah cukup dalam menjalani kehidupan di 2025. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Musa, ia telah menyertai Yosua, dan ia telah menyertai banyak orang di masa-masa yang lalu. Iman saya Tuhan yang sama menyertai di tahun 2025. Amin. Bukan berarti kemudian lalu masalahnya selesai. Enggak. Tapi penyertaannya itu cukup. Membuat kita kuat menghadapi pergumulan. Membuat kita memiliki pengharapan dalam masa-masa yang sulit. Bahkan kemudian membuat kita melihat jauh ke depan. Sekalipun masih dalam kesulitan. Tapi kita berani melangkah dalam iman.
tidak mati gaya karena kesulitan, tapi tetap memandang jauh ke depan, karena penyertaan Tuhan itu pasti. Maka saya mendorong kita, Bapak Ibu, biarlah kita boleh beriman. Dan iman itu kita harus nikmati. Ya. Iman itu kita harus nikmati. Kita nikmati penyertaan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pergumulan, selalu lihat Tuhan sudah menyertai sampai hari ini. Ada Tuhan di sana. Ada kebaikan Tuhan di sana. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Selalu ada lagi yang baru. Selalu ada lagi yang baru. Dengan itu kita punya semangat menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Ini modal kita supaya kita kuat. Apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi doa kita di tahun 2025, jalani dengan iman. Dan nikmatilah pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saya mengakhiri khotbah hari ini dengan mengulang kembali penekanan saya ketika dikatakan kita melangkah bersama Tuhan di tahun 2025. Kita ingat bahwa setiap masa itu ada orangnya. Ya, setiap masa ada orangnya. Kita nggak selamanya. Kita hanya bergantian, hanya bergiliran saja. Dan setiap orang ada penyertaannya. Ketika Tuhan percayakan kepada kita masa, Tuhan tidak tinggalkan. Ada penyertaan. Tuhan percayakan kita menginjak tahun 2025. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan percayakan kepada kita pergumulan-pergumulan, Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan tinggalkan. Karena firman Tuhan ini bisa memberikan semangat bagi setiap kita menjalani kehidupan di tahun 2025. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita.